Indonesia, apa kabar hari ini? Pastinya semua sehat dan penuh semangat. Walaupun kamu belajar di rumah, harus tetap semangat di dalam pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran hari ini, coba kamu siapkan alat tulismu dan juga bukumu. Oke, semua sudah menyiapkannya bukan? Hari ini kita masuk tema 8 kelas 5 dengan subtema manusia dan lingkungan. Tahukah kamu bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Jadi sebagai manusia, kita wajib memelihara lingkungan dan juga menjaganya, jangan kita rusak, supaya siklus kehidupan itu dapat terjaga dengan sempurna. Jadi anak-anak, tahukah kamu unsur yang paling penting di dalam lingkungan maupun makhluk hidup adalah air. Jadi air ini adalah salah satu kebutuhan hidup bagi makhluk hidup yang paling utama. Tanpa ada air, makhluk hidup di muka bumi ini tidak akan bisa hidup. Jadi air adalah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa saja? Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Semua ini membutuhkan air bagi kelangsungan hidupnya. Jadi anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membahas tentang fungsi air bagi makhluk hidup. Jadi Ibu akan menjelaskan tujuan fungsi air bagi makhluk hidup. Jadi yang kita lihat, siapa saja makhluk hidup tadi? Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Kita lihat fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai tempat hidup. Tahukah kamu, ada tumbuhan yang hidup di air? Apa sajakah itu? Ada teratai, ada eceng gondok, ada rumput laut, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, fungsi air bagi tumbuhan adalah menjadi pelarut zat hara. Untuk apa zat hara itu? Zat hara itu dibutuhkan oleh tumbuhan supaya tumbuhan itu subur. Jadi air itu sebagai pelarut zat hara. Dan yang ketiga, alat transportasi zat hara. Jadi air merupakan pengangkut zat hara bagi tumbuhan. Artinya transportasi adalah pengangkut. Dan yang keempat, bahan dasar fotosintesis. Tanpa ada air, tidak akan bisa terjadinya fotosintesis. Fotosintesis sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk memasak makanannya. Jadi inilah fungsi air bagi tumbuhan. Sekarang kita masuk fungsi air bagi hewan. Apa sajakah fungsi air bagi hewan? Pertama, untuk minum. Bukan manusia saja yang minum. Hewan juga membutuhkan air untuk minum. Yang kedua, produksi susu. Dengan air, produksi susu untuk hewan makin terpenuhi dengan baik. Dan yang ketiga, tempat hidup. Tumbuhan ada juga hidup di air. Hewan juga ada hidup di air. Tahukah kamu apa saja hewan yang hidup di air? Ya, kita lihat ataupun kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Ada ikan, ada cumi-cumi, ada siput, dan masih banyak yang lainnya. Kita lihat lagi, apalagi fungsi air bagi hewan? Untuk membersihkan tubuh. Bukan saja manusia membutuhkan bersihkan tubuhnya, tetapi hewan juga perlu membersihkan tubuhnya supaya hewan itu sehat. Dan yang terakhir, fungsi air bagi hewan adalah alat perlindungan sebagai senjata dan juga persembunyian. Jadi air ini bukan hanya untuk mandi, tempat hidup, juga bisa untuk melindungi hewan tersebut sebagai senjatanya dan juga persembunyiannya. Inilah fungsi air bagi hewan. Dan yang terakhir, fungsi air bagi manusia. Manusia sangat membutuhkan air untuk keperluan rumah tangga. Tahukah kamu apa saja keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya? Baik itu mencuci, mandi, mencuci piring, minum, mengepel, dan masih banyak yang lainnya. Dan fungsi air bagi manusia adalah
Bahan untuk kegiatan industri. Di dalam pabrik sangat dibutuhkan air agar dapat memproduksi sesuatu barang. Jadi air itu merupakan fungsi utama di dalam memproduksi barang di dalam pabrik. Dan yang ketiga, sarana rekreasi dan olahraga. Dengan keindahan alam, air sungai itu, danau, laut, bisa tempat rekreasi bagi manusia. Tujuan rekreasi itu apa? Untuk menenangkan pikiran ataupun memberikan kegembiraan bagi kehidupan kita. Dan sebagai alat olahraga, selain berenang, apalagi kita lihat ada lomba perahu dan lain sebagainya. Fungsi air bagi manusia ada juga untuk pertanian, peternakan. Pertanian tanpa ada air tidak akan bisa tumbuh tumbuhan yang kita tanam, baik itu peternakan kita. Ini merupakan fungsi vital ataupun fungsi yang paling penting di dalam pertanian dan juga peternakan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat transportasi. Selain darat, udara, juga laut sebagai alat transportasi. Jadi anak-anak, kamu pasti sudah memahami fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekarang kita lanjutkan siklus air. Pernah kamu mendengar siklus air? Siklus air artinya adalah perputaran air secara terus-menerus. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana perputaran air itu bisa terjadi di muka bumi ini. Jadi marilah kamu perhatikan gambar yang ada di depan ini. Air, baik air sungai, danau, laut, akan terjadi penguapan. Mengapa terjadi penguapan? Karena ada sinar matahari. Tapi ingat anak-anak, bukan air laut, sungai yang menguap, tumbuhan juga menguap. Jadi kalau dia air laut, sungai ini disebut dengan penguapannya disebut dengan evaporasi. Kalau tumbuhan dengan cara transpirasi. Penguapan ini terjadi akan menjadi awan ataupun disebut dengan kondensasi. Lama-kelamaan air yang menguap tadi, cair tadi, dia akan menjadi titik-titik air dan akan jatuh ke bumi ataupun disebut dengan hujan atau presipitasi. Air yang jatuh ke bumi ini ataupun hujan ini tidak semuanya ke laut atau ke sungai. Ada yang meresap ke tanah, ada yang menguap ke udara. Jadi inilah siklus air di dalam kehidupan kita. Jadi siklus ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Supaya terjadi siklus ini dengan baik, marilah kita jaga lingkungan ini dengan baik. Jadi anak-anak, apa yang Ibu telah jelaskan hari ini, supaya kamu lebih memahami pelajaran hari ini, tugasmu Ibu suruh ada 2. Yang pertama, coba kamu kerjakan. Tuliskan fungsi air bagi makhluk hidup. Coba kamu tuliskan dalam bentuk skema. Dan yang kedua adalah coba kamu kerjakan ataupun gambarkan siklus air di dalam kehidupan. Gambarkan dengan baik dan berikan penjelasannya. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Dan tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa.